Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama kenikmatan menjadi seorang muslim, dan terlebih lagi muslim yang berada di atas as-sunnah, di atas ajaran Nabi SAW, meniti siratal mustaqim. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Terlebih lagi dalam kondisi di mana fitnah, kerusakan yang menimpa dunia maupun agama terjadi begitu masif, sangat besar dan banyak di permukaan bumi ini, sampai-sampai Nabi mengatakan di akhir zaman nanti orang-orang yang hidup ketika melewati kuburan, mereka mengatakan sungguh beruntung orang yang berada di kubur ini. Kenapa? Yang di dalam kubur sudah selamat dari fitnah dunia, ujian dunia, petaka dunia, yang kebanyakan manusia di akhir zaman mereka terkena fitnah, mereka tertimpa fitnah. Kaqit'il lailil mudlim, kata Nabi. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap, semakin lama semakin gelap, semakin pekat, semakin tidak terlihat, semakin banyak orang yang terjerat. Maka kaum muslimin yang rahmati Allah, kita wajib berhati-hati dan waspada. Selain kita mensyukuri nikmat sunnah, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita juga harus berhati-hati dan waspada. Jangan sampai nikmat yang besar ini terlepas dari diri kita. Karena fitnah itu targetnya adalah menghilangkan, melenyapkan iman yang ada di dalam dada kita, melenyapkan as-sunnah yang sudah kita upayakan untuk menitinya. Jangan sampai terlepas, jangan sampai kemudian kita terfitnah, jangan sampai kita menjadi mangsa dari fitnah itu. Dan di antara fitnah akhir zaman adalah fitnah Dajjal, di mana Nabi menyebutkan tidak ada seorang pun yang berhadapan dengan Dajjal kecuali akan berubah. Yang tadinya beriman bisa menjadi kafir, apalagi yang dari awalnya memang munafik. Wa'iyyadubillah. Maka hati-hatilah, fitnah semakin lama semakin pekat, fitnah semakin lama semakin berat. Maka wajib kita berhati-hati dan waspada. Dalam hadis riwayat Muslim, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi. Fitnah mendatangi hati-hati manusia. Ka'ardil hasiri 'udan, seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Jadi disusun satu persatu sampai kemudian utuh menjadi sebuah tikar. Namun ini adalah fitnah, disusun satu persatu di hati sehingga menghitamlah hati itu. Sehingga ketika hati menghitam, tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Fa ayyu qalbin ushribaha, maka hati manapun yang menyerap fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan dinoktah padanya noktah hitam. Wa ayyu qalbin angkaraha, nukitat fihi nuktatun baydha, sementara hati manapun yang mengingkari fitnah tersebut, bisa terhindar dari fitnah itu, maka akan dinoktah padanya noktah putih. Hatinya akan menjadi putih dan jernih, hati yang selamat dari fitnah. Hatta ta'udal qulubu ala qalbain, sehingga hati akhirnya terbagi menjadi dua. Qalbun aswad murbaddan kalkuzi mujakhian. Yang pertama hati yang hitam, yang hitam legam seperti periuk yang terbalik, sehingga tidak bisa lagi menerima kebenaran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron, yang tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Jadi hati yang hanya memperturutkan hawa nafsu, itu hati yang pertama. Hatinya orang kafir, hatinya orang munafik dan orang-orang fasik,
nyerempet kepada hati yang seperti ini. Kemudian yang kedua, wa qalbin abyad, hati yang putih, hati yang bersih. Fala tadurruhu fitnatun, sampai tidak termudoroti, tidak tertimpa bahaya oleh fitnah. Madamatis samawati wal ard, selama langit bumi masih tegak, artinya sampai kiamat. Ini hati orang-orang yang beriman. Dengan iman yang kuat, maka tidak akan tertimpa oleh fitnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka jelas sekali di sini Nabi menggambarkan bahwa kemungkinan hati kita ditimpa fitnah itu sangat besar. Tidak ada yang selamat dari fitnah. Dan fitnah yang menimpa hati manusia banyak sekali. Fitnah intinya adalah kerusakan yang merusak agama seseorang. Jadi seseorang yang dikatakan Nabi di akhir zaman nanti, yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Saking beratnya apa? Fitnah. Begitu mudah berubah. Orang menjual agamanya i'aradi minad dunya, untuk kepentingan dunia yang secuil, dunia yang hina dan fana, dunia yang tidak berharga, telah membuat manusia terlena sehingga lebih memilih dunia daripada agama, lebih memilih dunia dan rela menjual agama, menjual akhirat, membeli dunia yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang-orang yang terfitnah, dan itu salah satu fitnah. Maka secara garis besar ulama membagi fitnah ada dua. Fitnah yang menimpa hati manusia terbagi dua. Yang pertama adalah fitnah syubhat, keraguan-raguan, kerancuan, kesamaran, kesalahpahaman terhadap agama. Jadi syubhat artinya sesuatu yang mirip, sesuatu yang serupa, yaitu serupa dengan kebenaran padahal itu adalah kebatilan, serupa dengan dalil padahal cuma dalih, padahal kekeliruan, salah dalam memahami dalil. Yang dibaca adalah ayat, yang dibaca adalah hadis, tapi salah dalam memahaminya. Ini adalah syubhat. Atau yang dipakai hadis, ternyata hadis dhaif, dikiranya hadis yang sahih. Ini menjadi syubhat. Dan ini banyak. Maka syubhat ini adalah penyakitnya orang-orang musyrik, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Inilah orang-orang yang terfitnah oleh syubhat. Makanya banyak sekali firqah-firqah sempalan, aliran-aliran sesat di muka bumi ini makin banyak. Dan Nabi juga sudah menyatakan hal itu. Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Satu itu adalah yang konsisten dan komitmen mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Selain itu mereka terkena fitnah. Selain itu mereka terkena syubhat. Mereka salah paham dalam memahami agama ini. Mungkin benar dalam memahami masalah A, tapi keliru dalam masalah B, dan begitu seterusnya. Maka terancam akan masuk ke dalam neraka ketika orang-orang keliru dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dari sini solusi yang harus kita cari agar kita selamat dari fitnah syubhat tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Ilmu yang benar, al-haq, kebenaran yang datang dari yang maha benar, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Rabb kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kebenaran itu hanya dari Allah. Adapun yang dari hawa nafsu, yang dari setan, yang dari pikiran, yang dari perasaan, itu kemungkinan benar ada, kemungkinan salah ada, relatif. Ketika dikembalikan kepada kebenaran mutlak yang datang dari Allah, ternyata benar, maka itu benar. Ketika dikembalikan kepada kebenaran mutlak ternyata keliru, berarti itu keliru. Jadi jangan mengandalkan kecerdasan, jangan mengandalkan logika, jangan mengandalkan akal sehat ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Hati-hati, itu adalah syubhat, itu adalah penyesat. Itulah yang menyebabkan firqah-firqah sempalan muncul di mana-mana. Berbagai aliran-aliran sesat di berbagai belahan dunia ini ada sejak zaman setelah Nabi meninggal sampai sekarang, makin lama makin banyak. Maka hati-hatilah, tidak ada solusi bagi kita
kecuali kembali untuk berpegang teguh bi amril atik, dengan perkara yang antik, perkara yang paling tua, yaitu manhaj salaf, pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Ini solusi pertama dari fitnah yang pertama, yaitu ilmu sebagai solusi dari syubhat. Orang tidak akan selamat dari syubhat kalau dia masih kurang ilmu. Dan semua kita kurang ilmu. Semua kita kurang ilmu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ilmunya 100%, memahami 100% Islam. Tidak ada. 90% pun gak ada. Maka teruslah belajar. Kita mengaku diri sebagai orang yang masih kurang ilmu. Teruslah belajar agar kita selamat dari berbagai fitnah, syubhat yang terus-menerus digencarkan oleh setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Kemudian yang kedua, fitnah yang kedua adalah syahwat. Ini juga tidak kalah bahayanya. Sangat berbahaya syahwat. Syahwat adalah hawa nafsu. Dari sisi orang mengikuti keinginannya, tidak mau peduli dengan kebenaran. Walaupun dia tahu itu benar, tapi tidak mau mengikutinya. Ini adalah syahwat. Dan kebanyakan ahli maksiat adalah pengikut syahwat. Syahwat tidak hanya syahwat seksual saja. Segala hawa nafsu yang membuat seseorang tidak mau melaksanakan perintah dan malah melanggar larangan, itu adalah syahwat. Itu adalah syahwat. Dan ini penyakitnya ahli maksiat. Ahli maksiat rata-rata tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Ini artinya apa? Sudah tahu kebenaran tapi dia langgar. Sudah tahu kebenaran tapi dia tidak mau mengikutinya. Sudah tahu larangan tapi malah dia lakukan. Itulah syahwat. Dan ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Kita tidak tahu mana yang lebih berbahaya antara dua penyakit ini. Yang jelas dua-duanya berbahaya. Kalau bagi ahli maksiat, mereka sudah tahu kebenaran tapi tidak mau menjalankannya. Sementara ahli syubhat, mereka tidak mengetahui kebenaran. Bisa jadi sebagian ahli syubhat mereka mendapatkan udzur ketika mereka sudah berusaha untuk mempelajari kebenaran tapi belum ketemu kebenaran. Bisa jadi ada udzur. Tapi bagi ahli maksiat, siapa yang tidak tahu kalau zina itu haram? Siapa yang tidak tahu khamr itu haram? Siapa yang tidak tahu kalau sholat itu wajib? Siapa yang tidak tahu kalau saum itu wajib? Semua udah tahu, tapi banyak sekali orang melanggar. Nah, ini tidak ada udzur yang seperti ini. Kesyirikan dan sebagainya ini juga banyak terjadi, ya. Dan apalagi sebagian orang terkena dua-duanya. Ini yang paling berbahaya. Sudah syubhat, syahwat pula, ya. Ini terutama para pelaku kemaksiatan yang diklaim sebagai agama, seperti nikah mut'ah misalnya. Ini jelas-jelas maksiat, tapi di atas namakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Kesyirikan juga demikian, sudah jelas-jelas kesesatan. Menyembah selain Allah tapi dianggap sebagai agama, dianggap sebagai memuliakan wali misalnya. Ini syubhat campur syahwat. Jadi inilah fitnah akhir zaman yang sangat sedikit orang-orang yang selamat darinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita ingin selamat, kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus mempelajari ilmu yang benar dan mengamalkannya. Jadi orang-orang yang terjerat kepada syahwat, mereka orang yang sudah tahu sebagian ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sementara orang yang terkena syubhat, mereka beramal tapi ilmunya salah, ilmunya keliru. Jadi itu dua perkara yang menyebabkan manusia tersesat ke dalam neraka, menyimpang dari siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Fitnah, syubhat, solusinya adalah ilmu yang kemudian menghasilkan keyakinan. Syubhat adalah keraguan, lawannya adalah keyakinan. Adapun fitnah, syahwat, itu lawannya adalah kesabaran. Maka kuatkan kesabaran biar kita bisa menghadapi hawa nafsu. Nafsu ibarat kuda liar dan sabar ibarat tali kekangnya. Kalau kuda tidak ada tali kekangnya, dia akan liar kemana-mana, tidak terkendali. Maka orang yang tidak memiliki kesabaran, itulah orang-orang yang dikendalikan oleh nafsunya justru. Yang semestinya kita mengendalikan nafsu, nafsu menjadi tunggangan kita, menjadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika tidak punya tali kekang, tidak punya kesabaran, kitalah yang akan dikendalikan oleh nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan dua hal ini, dengan ilmu, keyakinan, dan kesabaran, seseorang akan meraih ketinggian derajat di sisi Allah Ta'ala, berhak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Kami jadikan di antara mereka Bani Israel para pemimpin. Yahduna bi amrina, yang memimpin dengan perintah kami, dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ini resep pertama, kunci pertama. Menjadi orang-orang yang bersabar, itulah orang yang menjadi pemimpin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Inilah ilmu, keyakinan. Jadi orang yang memiliki kesabaran dan memiliki keyakinan yang tinggi, ya, tidak biasa-biasa saja, yang tinggi di antara manusia, lebih tinggi daripada yang lainnya. Itulah yang paling berhak untuk menjadi pemimpin di antara manusia. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketika di akhirat memiliki derajat yang paling tinggi di surga. Itulah orang-orang yang menjadi pemenang hakiki. Pemenang sejati adalah orang-orang yang paling sabar dan paling yakin. Yang paling sabar tidak mengikuti hawa nafsunya, paling yakin tidak keliru dalam memahami agamanya. Itulah orang yang paling selamat, yang meniti siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ilmu dan amal. Karena yang tidak mengikuti siratal mustaqim itu artinya apa? Siratal maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim adalah orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Sementara ad-dallin orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu. Itulah kesesatan dua-duanya. Yang selamat hanyalah yang memiliki ilmu dan amal, yakin dan sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita karunia, taufik untuk bisa menambah ilmu dari hari ke hari, semakin hari semakin yakin terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin Allah kuatkan kepada kita kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi Filastin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.